Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfia Husnul Khotimah, NIM 1902020421 dari program studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar kelas D Universitas Jember. Di sini saya akan melakukan praktikum terkait fotosintesis. Tujuan dari praktikum kali ini yang pertama yaitu untuk membuktikan bahwa proses fotosintesis memerlukan cahaya dan klorofil atau zat hijau daun. Yang kedua, untuk membuktikan bahwa fotosintesis menghasilkan oksigen. Yang ketiga, untuk membuktikan bahwa fotosintesis menghasilkan karbohidrat. Yang keempat, untuk membuktikan bahwa pengaruh warna atau spektrum serta suhu terhadap proses fotosintesis. Dan yang terakhir, untuk mengetahui faktor-faktor apa yang mempengaruhi proses fotosintesis pada tumbuhan. Alat dan bahan yang digunakan dalam percobaan pertama. Yang pertama, tanaman hidrilla, botol bekas, corong, toples kaca, soda kue, termometer, alat hitung, benang jahit, stopwatch dengan menggunakan handphone, plastik mika dengan warna biru, ungu, kuning, merah, dan hijau, dan air secukupnya. Dalam percobaan pertama ini, langkah yang kita lakukan yang pertama yaitu mengambil hidrilla yang telah dipotong sepanjang 10 cm sebanyak 5 buah. Kemudian, ikat hidrilla dengan benang. Kemudian, masukkan hidrilla ke dalam corong. Kemudian, isi air ke dalam toples kaca sebanyak 3/4 bagian. Kemudian, masukkan corong yang sudah diberi hidrilla ke dalam toples kaca. Kemudian, masukkan air ke dalam botol. Masukkan botol yang telah berisi air ke dalam toples kaca. Setelah itu, letakkan pada tempat gelap selama 3 menit. Setelah diletakkan di tempat gelap, kita cek suhu air dan mengamati gelembung air serta mencatat hasil pada tabel pengamatan. Setelah diletakkan di tempat panas, kemudian tuangkan soda kue sebanyak kurang lebih sepucuk sendok makan dan aduk hingga larut. Kemudian hitung suhu air dan amati gelembung selama 3 menit, kemudian catat pada lembar hasil pengamatan. Kemudian tutup toples dengan mika berwarna merah. Kemudian hitung suhu air dan amati gelembung selama 3 menit, lalu catat pada tabel hasil pengamatan. Kemudian tutup dengan mika berwarna kuning. Lalu
cek suhu air. Kemudian amati gelembung selama 3 menit dan catat dalam tabel pengamatan. Kemudian tutup dengan mika berwarna hijau dan cek suhu air. Lalu amati gelembung selama 3 menit dan catat dalam tabel hasil pengamatan. Kemudian tutup toples dengan mika berwarna biru dan cek suhu air. Lalu amati gelembung selama 3 menit dan catat dalam tabel hasil pengamatan. Lalu tutup toples kaca dengan mika berwarna ungu. Kemudian cek suhu air. Dan amati gelembung selama 3 menit, kemudian catat pada tabel hasil pengamatan. Selanjutnya percobaan kedua. Dalam percobaan kedua ini alat dan bahan yang digunakan yaitu yang pertama pinset, betadine, alkohol, daun yang telah dibungkus aluminium foil selama 1 minggu, mangkok kaca, dan panci, piring, air, dan kompor. Masukkan air sebanyak 300 ml ke dalam panci dan panaskan hingga mendidih. Sambil menunggu air mendidih, lepaskan aluminium foil dari daun. Masukkan daun ke dalam air yang telah mendidih. Tunggu daun hingga sedikit layu. Kurang lebih 5 menit. Setelah 5 menit, matikan kompor dan tiriskan daun ke dalam mangkok kaca. Kemudian masukkan alkohol 70% sebanyak 50 ml ke dalam daun yang telah direbus. Kemudian masukkan daun yang ada di dalam mangkok kaca yang sudah diisi alkohol ke dalam air yang telah mendidih selama kurang lebih 3 menit. Kemudian tiriskan daun. Tetesi daun dengan betadine sebanyak 10 tetes. Amati perubahan yang terjadi pada daun, kemudian catat pada tabel hasil pengamatan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.